Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini ya kita akan menambah kebajikan yang kita lakukan dengan ya bersama-sama kita melakukan latihan meditasi. Ya, jadi dalam beberapa hari kemarin kita sudah membahas bahwa kematian berkaitan erat dengan pikiran kita ya, pikiran kita kemana terakhir kali. Nah di situ juga kita butuh yang namanya melatih pikiran kita agar kita bisa tenang. Ya, jadi ketika kita mesti melatih pikiran kita, ya nggak ada cara lain, kita harus melakukan meditasi ya. Meditasi sudah dilakukan oleh beberapa agama. Jadi foundernya misalnya adalah agama Hindu. Nah kemudian di agama Buddha juga diajarkan. Sekarang juga di agama-agama lain juga sudah diajarkan meditasi. Nah jadi Bapak Ibu, meditasi ini sudah menjadi bagian dari agama itu sendiri ya. Jadi kalau mendengar kata meditasi, kita sebagai umat Buddha nggak boleh lari. Ya, begitu kena bilang, oh ayo kita meditasi, langsung Bapak Ibu ya, langsung mau kabur, kadang-kadang ya, mau ke toilet. Kalau di meditasi di wihara beneran mau pulang, ya kan mau kemana gitu, nggak tahu. Nah jadi kalau kita sudah lihat bahwa segala sesuatu berasal dari pikiran kita, ya kan? Pikiran kita menyebabkan semua penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah, oleh karena itulah pikiran yang ini, yang sedang sakit ini, kita obati. Karena kita mengobati penyakit yang ada di pikiran ini, nah sehingga kita merasa bosan, merasa jenuh, ya kan? Aduh, pikiran gak karuan, dan seterusnya. Karena yang lagi sakit adalah pikiran kita. Nah, oleh karena itulah kita pelan-pelan bermeditasi. Jadi biar Bapak Ibu juga nggak kagok ya, jadi nggak usah kagok. Nah, Bante akan bagi sesi meditasi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut. Sesi meditasi yang biasa kami lakukan adalah hanya 10 menit. Ya kan, 10 menit. 10 menit, 10 menit. Jadi dikali 4 kali ya. Jadi akan dikali 4 kali untuk tiap sesi. Nah, sesi meditasi dengan hal adalah meditasi cinta kasih memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya, Bante sudah jelaskan di awal-awal di bulan Maret atau April ketika kita mulai bermeditasi seperti ini. Nah, sekarang kita hanya tinggal meneruskan latihan kita ya. Jadi yang paling penting dari meditasi ini bagaimana kita bisa tambah tenang dan tambah bahagia. Kalau yang lain-lain misalnya tanpa tidak punya musuh, tanpa cantik atau ganteng, gampang tidur, nah ini adalah bonus dari meditasi. Tetapi yang kita cari di sini adalah bagaimana batin kita tenang sehingga batin kita sendiri bisa memproduksi yang namanya pikiran-pikiran yang positif. Ini adalah tujuan kita bermeditasi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau bermeditasi, Bante lagi minta kepala wihara Bodh Gaya ya, kepala wihara Jepang di Bodh Gaya. Mudah-mudahan beliau bisa mengajarkan kita Zen meditation. Ya, tadi sore ya Bante baru kirim pesan kepada beliau dan kita masih nunggu apakah di-approve apa enggak. Tapi kalau ada karma baik, ya Bapak Ibu bisa mendapatkan pelajaran Zen dari kepala wihara Jepang yang ada di Bodh Gaya, India ya. Nah, sekarang kita kembali kepada metode kita yang lama, yaitu meditasi cinta kasih. Saat bermeditasi, nah sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengatur posisi duduk Anda. Posisi duduk yang baik adalah kita memiliki atau menjaga 7
postur yang ada di dalam badan kita. Nah, 7 postur ini adalah mana, Bante? Yang pertama yang harus Bapak Ibu ingat adalah kaki. Ya kan? Kaki adalah fondasi. Kakinya yang bagaimana? Bapak Ibu bisa duduk secara posisi model Myanmar, ya kan? Dua-duanya di depan, atau posisi setengah lotus ya, satu di atas satu di bawah, atau full lotus, dua-dua dilipat ya. Nah, ketika Anda sudah duduk dengan posisi ini, sudah nyaman, Anda bisa pilih salah satu. Kemudian kita melihat bagian punggung kita ya. Kalau bisa punggung kita jangan terlalu bungkuk, nanti cepat ngantuk. Tetapi harus ya tegak tapi nggak tegang. Kemudian adalah bantalan leher kita. Ya, di leher kita Anda bayangkan seperti kita ada bantal ya. Jadi nggak terlalu dongak seperti ini, juga tidak terlalu bungkuk seperti ini ya. Jadi agak tegak. Nah, setelah leher, kemudian mata. Mata kita, kalau Bapak Ibu memang ngantuk, mata Anda boleh ditutup. Tetapi kalau misalnya nggak ngantuk, Bapak Ibu boleh buka mata, kalau ngantuk buka mata sedikit ya, hanya pandang yang di depan Anda. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ngantuk ya, Bapak Ibu boleh menutup mata Anda. Nah, selanjutnya posisi tangan boleh seperti ini ya, dua-duanya seperti ini, atau boleh seperti posisi meditasi ya. Ya, itu juga boleh Bapak Ibu bikin ya, bisa dua model. Ya, jadi ketika Anda bermeditasi jangan tangan kita mesti begini gitu, ikut patung Buddha, dia tangannya begini juga, enggak ya. Jadi tangan kita rileks saja, taruh di pangkuan kaki atau ya seperti ini duduknya ya, seperti itu. Dan lidah biar enggak terlalu banyak air liur juga yang kita telan kembali, disarankan ditaruh atau ditempel di langit-langit ya. Jadi lidah kita ditempel di langit-langit sehingga air liur itu mudah untuk tidak mengganggu Anda, dan posisi mulut kita adalah tertutup ya, tertutup, rileks tertutupnya, nggak di itu. Nah, kalau sudah kita mempunyai posisi yang baik ya, 7 posisi ini, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi, Bante? Nah, sekarang kita akan mulai bertanya kepada diri kita, kenapa sih gua nggak mau meditasi? Kenapa saya nggak mau meditasi? Dan kenapa pula saya harus bermeditasi? Nah, ini pertanyaan yang harus kita punya sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam sesi meditasi ya. Atau kita suka sering bilang ini adalah aditana parami, atau ini adalah mengembangkan motivasi di dalam diri kita. Nah, kita kembangkan motivasi dengan mulai merenungkan bahwa saat ini kita lihat kembali posisi hidup kita. Saat ini kita terlahir sebagai manusia, dan saat ini juga kita sedang menderita. Sebagai manusia, Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama sedang menderita. Menderita karena apa? Menderita karena terbakar oleh tua, sakit, dan kematian. Ya, kita sedang dalam posisi terbakar, ya, menderita karena tua, sakit, dan kematian. Ini adalah penderitaan pribadi kita masing-masing. Ketika kita sebagai makhluk sosial bertemu dengan orang-orang lain, maka ada penderitaan tambahan. Penderitaan tambahan adalah apa? Yang pertama, kita ketemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, ya. Maka kita menderita. Ketemu di kantor sama dia, mulai tumbuh benci. Ketemu di kelas sama dia, mulai nggak suka. Nah ini, ketemu di wihara sama dia,
juga mulai iri hati. Nah, karena inilah yang menyebabkan kita menderita. Ketemu dengan orang yang tidak kita sukai. Yang kedua yang membuat kita menderita adalah berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Putus sama pacar, menderita, nggak makan, ya kan, sampai lemes, ya. Pergi ke tempat lain yang kita berpisah dengan orang yang kita cintai, misalnya pergi belajar di luar negeri, berpisah sama orang tua yang ada di Jakarta, juga menderita. Dan seterusnya. Ini berpisah sama orang yang kita cintai, kita juga menderita. Dan yang ketiga, kita menderita karena keinginan-keinginan kita yang tidak dapat kita penuhi. Jadi ini juga yang menyebabkan kita menderita. Nah, jadi kalau Bante bagi adalah yang pertama, kita menderita karena kita terlahir. Dan yang kedua, kita menderita karena pengaruh dari pikiran kita sendiri. Nah, oleh karena itu, tujuan kita bermeditasi, kita mau mengobati yang kedua. Untuk mengobati apa? Mengobati rasa benci kita, mengobati kemelekatan kita, mengobati keinginan kita yang tidak tercapai. Nah, inilah tujuan dari meditasi yang kita lakukan, ya, yang Buddha ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa ada dua hal di dalam hidup kita, yaitu badan jasmani kita sendiri yang menderita dan pikiran kita akibat sosialisasi dengan pihak lain, maka kita perlu bermeditasi dan kita mengetahui juga bahwa yang menderita bukan kita sendiri, bukan saya sendiri, juga bukan Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang kita kembangkan siapa yang menderita. Yang menderita adalah semua makhluk. Semua makhluk di alam samsara dimanapun mereka berada. Di alam neraka mereka menderita, dibakar, direbus, digoreng, dipotong, dan seterusnya. Di alam peta mereka menderita karena tidak memperoleh makanan. Di alam hewan mereka menderita ketakutan, kepanasan, kedinginan. Di alam asura mereka menderita karena iri hati. Di alam dewa mereka menderita ketika kematian menjelang datang kepada mereka. Dan beruntungnya kita pada hari ini sebagai umat Buddha, kita sudah terlahir sebagai manusia. Kita tidak terlalu menderita seperti 4 alam yang tadi. Sehingga sebagai manusia kita juga beruntung kita memperoleh ajaran dari Buddha. Nah, ajaran dari Buddha ini apa? Inilah dukkha, sebab dari dukkha, jalan menuju lenyapnya dukkha dan berhentinya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Nah, Buddha sudah kasih tahu tentang penderitaan, dan Buddha juga memberikan jalan kepada kita untuk menghentikan penderitaan-penderitaan kita. Nah, salah satu jalan yang diberikan Buddha kepada kita untuk menghentikan penderitaan kita adalah bermeditasi, menenangkan batin kita. Oleh karena itulah kita beruntung sebagai umat Buddha, guru kita sudah tahu bahwa manusia menderita karena badan jasmani, manusia juga menderita karena batinnya. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kepada kita cara untuk menghentikan penderitaan kita. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, kita sudah diajarkan caranya, oleh karena itulah kita harus rajin mempraktekannya agar kita bisa bebas dari penderitaan-penderitaan kita. Pada malam hari ini kita mau mencoba praktek satu metode dari sekian banyak metode yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha. Metode yang kita akan gunakan pada malam hari ini adalah meditasi cinta kasih.
Kita akan bagi menjadi um, empat jenis. Yang pertama, Bapak Ibu akan memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu akan memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu akan memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu akan memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Ya. Nah, inilah yang kita akan latih pada malam hari ini. Nah, setelah motivasi ini terbentuk, kemudian kita duduk kembali dengan rileks. Ya, Bapak Ibu duduk dengan rileks, kemudian menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Dan kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengatakan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Bapak Ibu ulangi kata-kata ini sampai sesi pertama dari meditasi ini akan berakhir. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat menghafal, Bapak Ibu bisa melihat kembali di buku Anda halaman 58 ya. Kita ulangi lagi, kita pancarkan cinta kasih ini kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Ya, dengan cara inilah kita pelan-pelan melatih, mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang untuk diri kita sendiri. Ya, meditasi cinta kasih kita mulai untuk beberapa saat ke depan.
Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita ke sesi 2, yaitu kita mengembangkan cinta kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi, seperti orang tua, saudara, kakek nenek, teman-teman, sambil kita membayangkan wajahnya dalam batin kita, mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi kita sambil menjaga kesadaran, kita masuk pada sesi kedua, yaitu kita mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Sambil membayangkan wajahnya, kita mengembangkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga dia dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil kita menjaga kesadaran kita. Kemudian pada sesi ketiga ini kita membayangkan orang-orang yang kita benci, yang sering membuat Anda kesal, yang sering mengecewakan Anda. Mungkin mereka adalah pelanggan-pelanggan kita yang tidak mau bayar hutang. Mungkin mereka-mereka yang suka meminta uang kepada Anda dan seterusnya, yang pada akhirnya membuat kita merasa benci. Nah, pada sesi ketiga ini kita membayangkan wajah-wajah mereka. Sambil membayangkan wajahnya, Bapak Ibu bisa menyebutkan di dalam batin Anda, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Jadi sekali lagi, di sesi ketiga ini Bapak Ibu dapat membayangkan orang-orang yang Anda benci, mereka-mereka yang mengecewakan Anda, dan sambil membayangkan wajah mereka, Bapak Ibu mengembangkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi ketiga.
sambil menjaga kesadaran kita. Pada sesi terakhir, kita mengembangkan cinta kasih kepada pihak-pihak yang netral yang kita ketemu di tempat-tempat umum, sambil membayangkan mereka. Kita mengembangkan di dalam batin kita, semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sekali lagi, di sesi ketiga, kita mengembangkan cinta kasih kepada pihak-pihak yang netral dengan mengucapkan di dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi terakhir untuk beberapa saat ke depan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan
kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, kita akan membacakan doa dedikasi yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Anda. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air dan gelas. Ya, Bapak Ibu dapat melakukan prosesi penuangan air saat ini. Yatha variwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicato sabe purentu sankapa cando panaraso yatha manijo tira soyatha sabitiyo viwajantu sambarogo vinasatun mate bawatuantarayo suki digayuko bawa abiwa dana sili sani camutha pacayino catharo dhamma wadanti ayuwano sukham balam
บวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเทบวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมังนุภาเวนะสดาโสติภวันตุเทบาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโส